Eksistensi peradilan agama telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, meskipun dengan penyebutan yang berbeda, seperti Rat Agama, Peradilan Serambi, Mahkamah Islam, Peradilan Padri, Pristerat, Kerapatan Kodi, dan sebagainya. Namun, secara juridis formal, peradilan agama eksis sejak dikeluarkannya Stadblad tahun 1882 nomor 152 dan diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 1882. Penyebutan peradilan agama saat itu dikenal dengan istilah Pristerat atau di kalangan masyarakat lebih akrab dengan sebutan Rat Agama. Pada saat keluarnya keputusan Raja Belanda Willem III, tanggal 19 Januari tahun 1882, nomor 24, dengan Stadblad tahun 1882, nomor 152 tentang pembentukan Rat Agama Jawa dan Madura. Penghulu Agung di Surakarta dijabat oleh penghulu tafsir Anom kelima yang diwisuda oleh Sinuwun Pakubuwono II menjadi penghulu ageng Keraton Surakarta pada tahun 1883 Masehi. Sejalan dengan adanya perubahan administrasi teritorial pemerintah Indonesia, maka luas wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta juga mengalami perubahan. Wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta sebelumnya adalah meliputi Kota Madya Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Karanganyar. Tahun 1962, Pengadilan Agama Sukoharjo berdiri sendiri, menyusul kemudian Pengadilan Agama Karanganyar pada tahun 1963. Pengadilan Agama Karanganyar dibentuk berdasarkan pada keputusan Menteri Agama nomor 67 tahun 1963 dan berlaku efektif sejak dilantiknya Ketua Pengadilan Agama Karanganyar yang pertama, Bapak Kiai Abdul Khair pada tanggal 7 Maret tahun 1964 dengan yurisdiksi yang terdiri dari 17 kecamatan atau kapanewon. Gedung Pengadilan Agama Karanganyar dalam kurun waktu tahun 1964 hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi. Berdasarkan hasil penelusuran tim Pengadilan Agama Karanganyar, didapat informasi salah satunya dari Bapak Zainuri, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Karanganyar. Beliau mengungkapkan bahwa ada 4 lokasi yang pernah ditempati sebagai kantor Pengadilan Agama Karanganyar sebagai berikut. Oh itu, jadi dulu menurut kabar yang saya tahu, jadi Pengadilan Agama pertama kali berdiri itu di daerah Manggung. Cuman di rumahnya siapa, di tempatnya siapa, saya kurang paham, dan tahun berapa saya juga nggak tahu. Kemudian setelah itu ada kabar pindah di sebelah barat SMP Negeri 4 di Jalan Lawu di dekat Polres. Nah, itu sekitar tahun 1964 sampai dengan 1971. Ya, waktu itu kalau nggak salah ketuanya itu Bapak Kiai Abdul Khair. Kemudian setelah tahun 71 itu pindah di Tegalwinangun itu. Ya, waktu itu masih berupa ya, rumah. Nah, ketika pindah di Tegalwinangun, Tegalgede itu ya ketuanya Bapak Kiai Mursidi. Bapak Kiai Mursidi itu kira-kira tahun 71 sampai dengan 78. Kemudian sampai pada Bapak Haji Umam Iskandar yang pada waktu itu ada dari Mahkamah Agung untuk pengadaan tanah yang untuk membuat gedung baru yang sekarang kita tempati. Sejak dibentuknya Pengadilan Agama Karanganyar dan berjalan efektif sejak tahun 1964, Pengadilan Agama Karanganyar telah dipimpin oleh 17 orang ketua hingga saat ini.
Dalam perjalanan panjangnya hingga menginjak usia ke-58 tahun ini, Pengadilan Agama Karanganyar terus berbenah. Dalam peringatan hari jadi Pengadilan Agama Karanganyar ke-58 ini mengambil tema peradilan yang mandiri dan modern. Tema ini diambil dengan pertimbangan bahwa aspek kemandirian dalam penyelenggaraan peradilan sesuatu yang sangat urgent. Karena dalam menegakkan keadilan, kemandirianlah yang menjadi jantungnya, sekaligus juga sebagai detak nadinya. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, Sarjana Hukum Magister Hukum, menyampaikan bahwa kemandirian bukan saja harus dijaga dengan baik, melainkan juga harus dijunjung tinggi sebagai marwah dan kehormatan lembaga peradilan. Karena tanpa dibekali dengan kemandirian, mustahil keadilan dapat terwujud dan proses penegakan hukum akan hilang rohnya. Sehingga pada akhirnya, lembaga peradilan hanya akan menjadi alat pemuas bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Pengadilan Agama Karanganyar telah mengimplementasikan salah satu program prioritas Badan Peradilan Agama berupa aplikasi e-court dengan fitur e-litigasi. Sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan. Dengan sistem peradilan elektronik, para pihak dapat mengikuti proses peradilan dari mana saja tanpa harus mengorbankan waktu produktifnya hanya untuk datang langsung ke pengadilan. Modernisasi peradilan berdampak pada percepatan penanganan perkara serta peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur penegak hukum. Dampak langsung yang dirasakan oleh para pencari keadilan sendiri adalah melalui penerapan e-court sendiri, sejatinya membuat masyarakat pencari keadilan dapat lebih mudah mengakses dan mengontrol proses yang sedang berjalan, sekaligus melakukan penghematan biaya berperkara. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik terhadap para pencari keadilan, Pengadilan Agama Karanganyar juga senantiasa membangun sinergitas dengan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar, dengan harapan dapat turut membantu mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju dan mandiri. Salah satu langkah konkretnya adalah membangun kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Kerjasama yang dibangun dengan Disduk Capil ini terkait dengan tertib administrasi data dan status kependudukan masyarakat Kabupaten Karanganyar. Bahkan, inovasi seledri selesai dalam sehari Disduk Capil Kabupaten Karanganyar yang lahir dari kerjasama antara Disduk Capil dengan Pengadilan Agama Karanganyar mendapatkan penghargaan Top 2 Innovation dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Karanganyar ke-104 pada tahun 2021. Hari jadi Pengadilan Agama Karanganyar ke-58 ini menjadi momentum bagi Pengadilan Agama Karanganyar untuk optimalisasi program modernisasi peradilan yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2018. Dalam peringatan yang ke-58 tahun ini, Pengadilan Agama Karanganyar juga terus mengoptimalisasi layanan. Pandemi COVID-19 adalah persoalan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia yang berdampak pada semua aspek kehidupan, tidak terkecuali pada aspek penegakan hukum dan keadilan. Momentum ini menjadi waktu yang tepat dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk diabdikan bagi penyelenggara peradilan. Selamat hari jadi Pengadilan Agama Karanganyar ke-58. Pengadilan Agama Karanganyar.